Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sudah makan semua? Sudah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap menerima pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. 10 PM3 benar ya? Yang pertama ada Abil Fadli, yang kedua Adesti, Afifah Rizkyani, masih keluar? Afina Aska, Alvin Setiawan, Arina Rosida, Aryanti Kusuma, Aulia Fatimah, Desvina Aryani, Zihinia, Elsa Melvin, Ikmaliana, Azizin, Iska Wahyu, Kaizen Elfari, Kiliatul Huya, Mayrunisa, Laili Fajar, Weri Ramdhani, Iqbal Al-Farizi, Berangkat, Mailia, Melani Syafana, Alfa Rizky, Naila Ulfa, Nawang Ulan, Naila Izi, Nike Amelia, Novita Elisia, Rahma Sapitri, Raya Ramu, Reva Aulia, Ricky Fabian, Salsabila Sapana, Siva Dia, Ulul Amalia, Zaira, Zivana, hadir semua ya. Nah, sini Pak Mim itu nanti akan mengampu mata pelajaran IPAS ya. Nah, IPAS itu bukan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau di SMP itu dipisah ya, ada IPA sendiri terus IPS sendiri. Tetapi kalau di SMK nantinya IPA dan IPS-nya digabung menjadi IPAS. Nah, berbeda juga dengan di SMA. Kalau di SMA itu masih terpisah, malah lebih spesifik. IPA-nya ada fisika, kimia, biologi. Kalau yang IPS ada sejarah, ekonomi, geografi dan sosiologi. Nah, jadi kalau yang SMK itu digabung. Sebelum memasuki materi pelajaran IPAS, nah sebelumnya kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu, di mana asesmen awalnya terdiri dari tes minat dan bakat kalian dan gaya belajar kalian. Nah, kenapa kita perlu melakukan tes minat bakat dan gaya belajar? Nah, karena setiap individu ya masing-masing dari kalian kan memiliki minatnya masing-masing dan gaya belajar masing-masing. Ada yang suka membaca, ada yang suka melihat gambar, ada pula yang suka melakukan atau praktek langsung kan terlebih dahulu seperti itu. Karena setiap individu atau kita itu unik, memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, di sini kita akan mencoba mengenal potensi diri, di mana potensi dirinya adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang, baik yang sudah terlihat maupun yang masih tersembunyi. Nah, bisa berupa bakat, minat atau kecerdasan tertentu. Ada yang sudah tampak, misalnya pandai menggambar, cepat berhitung. Ada yang belum terlihat dan perlu dilatih, misalnya kepemimpinan,
keberanian berbicara di depan umum. Nah, ini setiap orang punya potensi yang berbeda-beda dan unik. Jadi di dalam diri kita itu pasti memiliki keunggulannya tersendiri. Jadi jangan berkecil hati. Misalnya dari SD sampai SMP kalian nilainya standar-standar saja, gitu ya, tidak pernah masuk ke dalam ranking 10 besar ataupun 3 besar. Itu tidak perlu berkecil hati karena setiap dari individu itu akan memiliki keunggulannya masing-masing. Apabila tidak unggul dalam pelajaran, bisa jadi dia unggul dalam olahraga, bisa pula unggul dalam berorganisasi. Nah, dalam berorganisasi pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, di dalam olahraga maupun pelajarannya tidak unggul, tapi dia pandai berorganisasi, pandai berbicara. Nah, pandai berbicara ini juga merupakan keunggulan yang sangat signifikan sekarang. Kan kita eranya digital ya, banyak yang mulai menjadi konten kreator kan seperti itu. Nah, konten kreator itu perlu public speaking yang bagus. Nah, bisa juga siapa tahu dari kalian menjadi DPR, nah, maupun perwakilan rakyat menjadi menteri, itu juga perlu komunikasi yang bagus. Nah, tidak melulu nilai yang bagus. Nah, walaupun nilai itu sama pentingnya, tetapi kalau nilai kalian masih standar saja itu tidak perlu berkecil hati. Pasti ada potensi dalam diri kalian itu yang unggul. Cara mengenali potensi yang pertama adalah coba berbagai kegiatan. Yang kedua, dengarkan masukan orang lain. Yang ketiga, catat hal-hal yang membuat bersemangat. Dan yang terakhir adalah ingat keberhasilan kecil yang pernah diraih. Nah, apabila kita merasa tidak punya keunggulan nih, nah coba diingat-ingat lagi masa lalu kalian. Nah, apakah misalnya pernah berhasil nih juara pilot tingkat RT. Nah, itu kan merupakan suatu potensi ya. Kalau kalian gali ya kalian akan bisa begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan apapun potensi kalian kalau digali lebih jauh, nah itu pasti ya akan jadi keunggulan kalian. Jadi mulai sekarang coba kira-kira kalian itu keunggulannya di mana dicari. Kenapa? Karena di jenjang SMK ini merupakan pintu gerbang ke dunia kerja ataupun ke masyarakat. Karena kalau kalian di SMP kan lulus masih SMK gitu ya, masih sekolah. Tetapi kalau di SMK kalian lulus itu otomatis kalau tidak langsung bekerja maka bisa jadi kalian melanjutkan kuliah ataupun berwirausaha. Jadi mulai dari sekarang dicoba digali bakat, minat ataupun potensi kalian. Setelah lulus kalian sudah siap nih mau melanjutkan kuliah atau mau bekerja ataupun berwirausaha seperti itu. Karena tidak ada kesempatan lagi mau mengulang lagi sekolah itu kan sudah tidak bisa. Nah, macam-macam potensi diri. Nah, ini kecerdasan. Tidak lihat nanti filenya saya bagi. Nah, ada 4 macam. Yang pertama ada kecerdasan intelektual. Ini yang biasa atau sering disebut dengan IQ, IQ ya. Ini sering atau yang paling kalian kenal. Dimana IQ ini kemampuan berpikir, menganalisis dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan hitung-hitungan atau matematika. Ini kecerdasan intelektual kalian diukur dari IQ-nya. Di samping ada IQ, ada juga yang namanya EQ atau kecerdasan emosional. Nah, kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi. Nah, baik orangnya itu mudah emosi atau tidak, ini dilihat dari EQ-nya. Yang ketiga ada kecerdasan sosial. Nah, ini kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Ini juga tidak kalah penting dari 2 kemampuan sebelumnya. Malah sekarang ini yang dicari adalah orang-orang yang cerdas secara emosional dan sosial. Nah, ini komunikasi yang baik, terus pengendalian diri kalian yang baik itu sekarang yang diunggulkan. Nah,
daripada kecerdasan intelektualnya. Nah, karena bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang itu dilihatnya baik atau buruk itu. Yang terakhir adalah bakat khusus, kemampuan ini yang menonjol. Nah, ini dimiliki oleh beberapa orang, tidak semua orang bisa sama. Ya. Ada yang bisa menggambar, ada yang bisa hitung-hitungan ataupun pandai bercerita. Tidak bisa memaksakan orang yang pandai berhitung-hitungan dan tidak bisa menggambar itu untuk menggambar. Tidak pula yang tidak bisa hitung-hitungan tapi pandai menggambar, disuruh hitungan matematika mau kalian belajar seharian penuh pun ya tidak akan maksimal karena kemampuan kalian di bidang yang lain, kan seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk mengukur kalian minat atau bakatnya di mana, di sini ada tes yang perlu kalian kerjakan. Coba kalian buka HP-nya, dibuka web Aku Pintar. Ya, dibuka bagian tes minat bakat. Nah, dikerjakan, ya, mulai tes dikerjakan sendiri ya, karena ini menyangkut tentang kemampuan kalian. Ya, tes minat bakat, peta arah minat. Mulai tes ya. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya, tidak perlu mencontoh. Dan bisa buka semua ya. Yang sudah selesai, hasilnya keluar. Hasilnya di screenshot ya. Nah, ya. Kalau screenshot ke bawah bisa nggak? Nggak bisa? Nah, kalau sudah hasilnya di screenshot nanti dikirim, nanti linknya saya tampilkan. Dikasih nama, di edit nama filenya.
Sudah selesai? Hah? Tidak mudah. Nanti bisa coba di rumah. Ya, ada. Yang sudah selesai nanti lanjut tes yang kedua ya, yaitu tentang gaya belajar yang paling atas. Sudah selesai? Nah, di screenshot ke bawah bisa enggak? Di screenshot nanti ke bawah. Coba di screenshot dulu. Nah, Pak, screenshot bisa ada. Tangkap layar. Ya sampai ya baca segitu aja enggak apa-apa. Di screenshot satu halaman ya kalau bisa ya. Bisa enggak? Nanti hasilnya gambarnya diubah menjadi nama kalian. Rename nama kalian. Ganti nama. Bisa. Sudah ya, disimpan dengan nama kalian, kembali ke menu, terus selanjutnya adalah tes gaya belajar. Nggak usah disimpan, nggak apa-apa, di screenshot aja. Terus nanti kalian tes lagi yang gaya serap belajar ya. Ajarkan ini yang menentukan negaranya yang besar apa. Iya. Terus balik ke mana pertama? Hasilnya gimana? Sudah, kalau sudah keluar saja karena tesnya cuma 2. Ya. Ya, langsung mulai aja. Yang gaya serap belajar. Sudah? Ya, ini aja. Kan ini yang hasilnya kan ini yang apa namanya minat bakatnya.
Kan sudah di screenshot ya, kalian tidak perlu menyimpan dan daftar, langsung ke tes selanjutnya. Kalau yang sudah tes 2, coba ini di scan, kalau bisa nanti dikumpulkan di sini. Dikasih nama dulu ya, apa namanya, gambarnya, judulnya apa? Orang menu apa itu? Upload ya. Apa namanya, kalau sudah disimpan dulu gambarnya ya, nanti dikirim di grup WA saja. Nah, sinyalnya susah untuk mengupload di kalau nyala wifi semua. Hasilnya seperti apa? Semangat mendengar dan praktikal. Bisa mengamati. Iya, enggak usah di-scan. Jangan lupa gambarnya di rename nama kalian ya. Bisa rename gambar di galerinya? Ya bisa lah. Diganti nama masa kalian tidak bisa. Dan nanti di grup WA nya dikasih nama kalian.
Cucuk yang bawahnya. Nah, kan hasilnya kan ini. Ya, belajarmu yang ini. Hah? Oh, kalau panjang nggak masalah. Soalnya kan ada beberapa itu yang nggak bisa. Kalau yang panjang nggak masalah. Nah, makanya kalau bisa panjang sudah semua? Sudah? Ya, tadi kan sudah melakukan 2 kali tes ya, minat bakat kalian, arah minat bakat kalian, dan yang kedua adalah gaya belajar. Nah, di mana gaya belajar itu ada 3. Yang pertama mendengarkan atau auditori, yang kedua visual atau mengamati, dan yang terakhir adalah melakukan atau kinestetik. Nah, coba yang nilainya lebih unggul yang kinestetik siapa saja? Ada? Dilihat hasilnya yang gaya belajar. Apa saja tulisannya, bahasanya praktikal lah, praktikal. Tidak ada yang nilai tinggi praktikal? Praktikal mas. 1, 2, langsung. Terus yang mendengarkan auditori, tulis tangan. 1. Terus yang mengamati, banyak ya yang mengamati. Nah, jadi gaya belajar kalian berarti itu masing-masing sebenarnya. Yang lebih dominan mengamati itu mudah belajarnya biasanya adalah dengan cara membaca atau melihat. Jadi kalian masih gaya belajar yang paling sederhana ya, masih melihat. Gaya belajar old school itu masih gaya belajar yang kuno. Tapi tidak masalah apabila kalian memang nyamannya belajar yang seperti itu. Malah lebih mudah, bisa kalian baca sendiri bukunya, terus mencari informasi di internet. Apabila
di informasi atau belajar di sekolah kurang ya, kalian kan bisa membaca atau mencari informasi internet di rumah. Nah, membaca. Terus yang auditori atau mendengarkan, berarti kalian itu gaya belajarnya lebih mudah menangkap penjelasan dari seseorang, baik penjelasan dari guru maupun teman diskusi. Jadi belajar kalian itu lebih banyak mendengarkannya. Nah, tidak hanya ceramah guru ya, diskusi dengan teman itu juga termasuk gaya belajar auditori. Dan yang terakhir adalah gaya belajar praktikal, di mana kalian akan lebih mudah untuk menyerap ilmu dengan cara praktik langsung. Jadi belajar kalian disesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, jadi jangan dipaksakan. Nah, kalian minatnya menyimak atau membaca, malah lebih banyak praktik langsung, yaitu tidak tidak optimal. Dan yang kedua tadi adalah tes minat atau bakat kalian. Nah, arah potensi kalian kemana, itu hasilnya pasti bermacam-macam ya. Kalau kalian mengisi sesuai dengan diri kalian sendiri dan hasilnya dirasa wah kok hasilnya aku banget gitu ya, jadi potensi-potensi itu atau kemampuan itu yang harus kalian asah ya. Jadi kalian mulai sekarang harus bisa fokus terhadap potensi kalian, jangan malah terganggu dengan kelemahan kalian. Nah, saya tidak bisa matematika, aduh gimana kok nilai matematika saya jelek, malah kalian belajarnya matematika itu terus biar matematikanya bagus. Nah, kalian akan terjebak ke dalam kelemahan kalian, malah potensi kalian tidak digali lebih jauh. Ya paling tidak matematiknya tidak remedi itu sudah cukup seperti ya. Jadi kalau kalian memang lemah di situ, mau bagaimanapun caranya ya tidak akan menjadi sesuatu yang menonjol. Lebih baik kalian asah memang yang keunggulan kalian, itu akan lebih mudah. Nah, ini mengembangkan potensi, ini caranya ada beberapa. Yang pertama adalah latihan konsisten. Tadi kalian sudah tahu arah potensi kalian, itu yang diasah. Yang potensinya wirausaha, menjadi konten kreator, ya berarti itu yang harus kalian asah. Mulai dari sekarang belajar menciptakan video atau konten-konten yang kalian buat sendiri. Sosial medianya dimanfaatkan, tidak hanya konsumsi kalian saja, di scroll-scroll tanpa kalian produksi di sosial media kalian. Apalagi ini kan jurusan pemasaran ya, sesuai dengan jurusan kalian. Memasarkan sesuatu ya kalian harus mulai belajar sekarang. Apalagi nantinya di kelas 11 ataupun kelas 12 ada yang namanya kelas sosial media marketing. Nah, di situ kalian akan belajar untuk menjadi berwirausaha di sosial media. Selanjutnya adalah cari mentor atau panutan. Kalau kalian masih buntu, ya kalian cari mentor atau panutannya. Di sini bisa kakak kelas, bisa guru kalian, guru produktif, wali kelas, maupun nantinya akan ada guru wali. Bisa juga kalian berkonsultasi ke guru BK. Nah, ini jangan takut untuk berkonsultasi ke guru BK ya, karena di BK itu tidak hanya anak bermasalah saja. Ya, anak bandel, anak nakal tidak hanya itu tok, tetapi kalian berkonsultasi seputar belajar kalian, seputar kalian karirnya akan seperti apa, itu bisa banget kalau kalian konsultasi ke guru BK di sini. Dan yang terakhir adalah buat target yang jelas. Mulai dari sekarang buat target setelah kalian lulus SMK ini akan menjadi apa? Kan tadi kalau SMP masih bisa melanjutkan ke SMK, jelas kalian belajar lagi. Tetapi setelah SMK, target kalian itu apa? Apakah bekerja, kuliah, atau berwirausaha? Targetnya harus jelas. Karena orang sukses itu pasti punya targetnya masing-masing. Bisa target jangka panjang, target jangka pendek, target menengah. Itu harus mulai kalian rancang. Jangan sampai hidup kalian motonya seperti air mengalir ya. Air mengalir, mengalirnya kemana? Ke
ke bawah ya. Jadi kalau kalian hanya mengikuti arus ya hidup kalian akan ke bawah, terombang-ambing oleh arus air tadi. Jadi kalian harus punya target yang jelas. Nah, dari target itu juga harus ada usaha untuk mencapai target itu. Harus sesuai. Misalkan kalian targetnya menjadi atlet atau menjadi masuk TNI atau Polwan, ya berarti kalian harus mempersiapkan untuk masuk ke Polwan, ke TNI itu dengan mempersiapkan fisik kalian. Jangan sampai kalian targetnya apa malah melakukan hal yang sebaliknya. Tujuan kalian ke Jakarta tetapi kalian cari bis ke Surabaya, kan itu jaraknya malah muter, kan tidak sesuai. Jadi target atau cita-cita kalian apa, nah itu usaha kalian harus mendukung ke arah situ. Bisa dipahami ya. Terus yang terakhir adalah cara mengatasi hambatan. Yang pertama, fokus pada kelebihan kalian seperti tadi. Jangan hanya terjebak pada kekurangan kalian. Kalau misalkan ada kekurangan pada bidang tertentu, ya jangan kalian malah pol-polan di kekurangan itu. Paling tidak kalau misalkan di mata pelajaran ya di KKM ya sudah cukup. Kalau lebih tinggi daripada rata-rata kelas itu akan lebih baik. Tapi kalian kalau misalkan memang lemah di situ mau belajar bagaimanapun ya juga tidak akan maksimal. Lebih baik kalian fokus kepada potensi kalian. Terus berani mencoba, hargai proses bukan hanya hasilnya saja. Nah, jadi dalam hal tadi minat bakat, usaha kalian atau hasil akhir, yang penting kalian sudah mencoba terlebih dahulu. Jangan sampai kalian di kemudian hari menyesal dan berkata, kenapa tidak dari dulu saya melakukan itu? Kenapa dulu saya tidak mencoba itu? Nah, kenapa dari dulu saya tidak giat belajar? Nah, itu sudah terlambat. Nah, waktu itu tidak bisa diulang lagi. Kalian harus mencoba mulai sekarang. Nah, giat belajar ya juga dari sekarang. Jangan sampai ditunda-tunda. Yang terakhir adalah belajar dari pengalaman. Kalau misalkan kalian sudah berusaha gagal, nah kegagalan itu dijadikan sebagai pengalaman kalian. Nah, bukan lantas kalian langsung menyerah. Dievaluasi dari mana atau di mana gagalnya. Nanti dicoba lagi dengan strategi yang baru. Ya, ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, itu tadi adalah sekilas tentang potensi diri dan gaya belajar kalian. Nah, jangan lupa setelah ini hasilnya dikirim di grup. Nanti setelah ini buat grup ya. Nah, ya kalau tidak ada pertanyaan, Pak Mim Airi, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.